Kompleks Candi Prambanan ini merupakan kompleks percandian berlatar belakang agama Hindu terbesar di Indonesia dari abad ke-9. Berdasarkan prasasti Siwagerha berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi, Kompleks Candi Prambanan ini diresmikan pada tahun 778 Saka atau 856 Masehi oleh Rakai Kayuwangi. Nah, melihat terkait dengan Kompleks Candi Prambanan, tentunya banyak sekali hal-hal yang unik yang dapat digambarkan di Kompleks Candi Prambanan ini. Salah satunya adalah ragam hias yang mungkin tentu saja di Kompleks Candi Prambanan ini berbagai banyak ragam hias yang unik dan raya. Salah satunya yaitu mungkin ragam hias berupa relief. Seperti yang kita ketahui, di Kompleks Candi Prambanan ini ada dua relief yang terkenal di Kompleks Candi Prambanan, yaitu relief Ramayana dan Krishnayana. Untuk relief Ramayana ini dapat kita temukan di candi utama, yaitu Candi Siwa, yang di dalamnya ada sekitar 24 panel yang menceritakan Ramayana, kisah Ramayana. Kemudian diteruskan cerita Ramayana ini di panel relief di Candi Brahma, ya, yang sekitar 30 panel cerita. Nah, di Candi Brahma ini dapat kita temukan terkait dengan relief Ramayana yang terutama khususnya di panel terakhir, yaitu panel 30, kita dapat menemukan kaitannya dengan gambaran kuliner pada masa itu atau pada saat Mataram kuno pada sekitar abad ke-9. Kita bisa temukan di sini di panel relief terakhir ini atau panel relief 30 ini bercerita, kita seperti ketahui Ramayana ini terkait dengan kisah perjalanan Rama dan Sinta yang berakhir Rama bertemu dengan kedua anaknya yang ternyata ini merupakan yang sebelumnya Rama tidak ketahui apabila dua anak ini merupakan anaknya Rama. Nah, di dalam panel terakhir ini kita bisa bisa tahu ceritanya, yaitu terkait perjamuan makan dalam rangka penobatan Lawa dan Kusya. Ya, ini merupakan anak dari Rama dan Sinta di Kerajaan Ayodhya. Di sini bisa kita tahu terkait dengan gambaran bagaimana pada saat itu jamuan makan, jenis-jenis makanan seperti apa, kemudian bentuk penyajiannya seperti apa. Tentunya di dalam relief ini kita hanya sebatas tahu bentuk atau jenis-jenis makanan yang mungkin bisa kita temui pada saat ini gambaran itu. Tapi tentu saja dalam penggambaran atau interpretasi dalam sebuah relief tentunya kita perlu ada sumber-sumber pendukung, mungkin seperti naskah kuno atau dalam hal ini prasasti maupun kakawin. Di beberapa prasasti dalam hal ini yang pernah melakukan penelitian seperti prasasti Nukam, kemudian Mantiase 1, di situ ada beberapa sebutan kuliner, jenis-jenis kuliner yang kaitannya dengan pada saat itu perayaan penetapan Sima atau penetapan suatu tanah pardikan, ya, suatu daerah yang dia bebas dari pajak. Nah, ini di sini mungkin bisa kita gambarkan di sini kalau dari bentuk relief ini mungkin seperti belut atau kalau di Jawa yaitu sidat, ya. Nah, ini mungkin bisa kita interpretasikan apabila kita bandingkan dengan sumber naskah seperti itu. Di naskah itu ada beberapa ungkapan harang-harang kasyan, ya. Ini berarti seperti dalam bahasa Jawa kunonya yaitu sidat. Harang-harang itu kayak dibakar arang gitu cara memasaknya. Nah, ada beberapa kajian juga cara memasaknya itu bisa dibakar atau seperti tadi harang-harang itu bisa yang direbus atau steam itu. Nah, di sini kita bisa
bisa gambarkan beberapa penyajian. Dia menggunakan suatu wadah seperti mungkin piring ya kalau di sini ya. Di sini ada seperti kayak ini kita interpretasikan kayak belut atau sidat. Ini ada beberapa ikan dengan cara penyajian mungkin di beberapa prasasti itu seperti tadi bisa dibakar, kemudian bisa direbus dan bisa di lain-lain. Tentunya ini secara detail bisa kita bandingkan atau kita interpretasikan dengan sumber naskah kuno seperti prasasti. Seperti mungkin di dalam prasasti selain mungkin olahan ikan, olahan belut, ada juga daging. Di dalam prasasti itu juga ada istilah den hadangan prana, dendeng kerbau, daging kerbau. Kemudian ada kubi kiasan, ada kicik rusa, ada harang-harang kidang. Nah, itu daging kidang yang di dalam pengolahannya dengan cara dibakar. Nah, ini dengan relief ini mungkin kita bisa menginterpretasikan tentunya yang memahat atau memahat relief ini tentunya dia dengan memvisualisasikan relief ini berdasarkan imajinasi kita yang masih mereka yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari pada masa itu atau dalam tepatnya pada masa Mataram Jawa kuno. Demikian sedikit cerita atau informasi terkait dengan relief Ramayana yang di dalamnya ada beberapa penggambaran terkait kuliner pada masa Jawa kuno atau Mataram kuno di Candi Brahma Komplek Candi Prambanan. Di sini kita ada prasasti Panggumulan, ini dikeluarkan oleh Rakyan Mapati di tahun 902. Nah, prasasti ini bisa dibilang sebagai tanda kepemilikan serta pemberian dan juga pembelian tanah pada zaman dahulu, lebih tepatnya di tahun 900-an. Zaman dahulu, untuk status kepemilikan sebuah tanah, semuanya tertulis di dalam prasasti Panggumulan ini. Di lempeng prasasti Panggumulan ini tertulis bahwa kita memiliki tanah tersebut. Nah, prasasti ini biasanya lebih banyaknya dibuat dari bahan perunggu. Selain prasasti Panggumulan, di Museum Sono Budoyo juga ada koleksi yang berkaitan dengan status sosial. Di antaranya ada 2 patung pedande. Pedande bisa dibilang adalah pendeta bagi agama Hindu di Bali. Di sini ada 2 pendeta yang berbeda pakaian sekaligus berbeda status sosial. Di sebelah sini ada pedande Buddha. Pedande Buddha itu adalah pendeta bagi masyarakat untuk kalangan atau kasta bawah, seperti Sudra dan lain sebagainya. Sedangkan di sebelah sini ada pedande Siwa. Nah, pedande Siwa ini sendiri ini dikhususkan untuk pendeta bagi masyarakat atau kasta-kasta yang tinggi seperti kasta kesatria, kasta brahmana dan lain sebagainya. Nah, selain patung mengenai pendeta atau pedande ini, kita juga ada koleksi lain yang berkaitan dengan status sosial. Di antaranya pintu kori. Pintu kori ini di Museum Sono Budoyo terdapat 2 jenis pintu kori. Yang pertama dilapis emas, yang kedua hanya berwarna coklat tanpa lapisan emas. Yang membedakan adalah pintu kori dengan lapisan emas itu biasanya pintu yang digunakan untuk rumah bagi kaum atau kasta yang tinggi seperti kasta Brahmana dan Kesatria tadi. Sedangkan kasta Sudra, kasta bawah dan lain sebagainya itu menggunakan pintu-pintu simpel, kalaupun menggunakan ukirannya tidak berwarna dan tidak dilapisi oleh emas. Saat ini kita sedang berada di ruang batik di Museum Sono Budoyo. Di ruang batik ini sendiri ada satu motif yang bisa dibilang unik, yaitu motif Satria Wibowo. Motif Satria Wibowo ini sendiri pada zaman dahulu itu digunakan untuk biasanya melamar kekasih ketika mau menikahi seorang kekasih. Satria Wibowo itu sendiri berarti satria yang berwibawa.
Nah, mengapa harus menggunakan batik Satria Wibowo yang berarti satria yang berwibawa? Diharapkan laki-laki yang menggunakan batik Satria Wibowo ketika akan melamar perempuan akan berwibawa layaknya seorang satria. Nggak ragu, tidak gentar, dan berani untuk menghadapi masa depan. Saat ini kita sedang berada di ruang klasik. Di ruang klasik terdapat dua jenis kendi yang bahan dasarnya adalah gerabah. Dua kendi ini memiliki bentuk yang mungkin serupa, tapi sebenarnya tak sama. Jadi ada sedikit perbedaan di antara dua jenis kendi ini. Yang sisi sebelah kiri, ini yang berwarna gelap ini memiliki ujung pancuran dengan lubang yang lumayan besar, sedangkan yang warnanya lebih cerah ini memiliki ujung lubang yang ukurannya kecil. Perbedaannya pada dasarnya biasanya yang untuk lubang besar, untuk wadah menuang besar itu biasanya digunakan untuk air minum, seperti air putih, seperti itu, atau teh. Dan kalau untuk yang lubangnya kecil di ujungnya biasanya digunakan untuk menuang alkohol. Jadi kalau alkohol itu biasanya minumnya nggak banyak-banyak. Nah, di sisi yang sebelah kanan yang kendinya berwarna cerah, ini di atasnya itu ada lubang. Itu sebenarnya bukan sengaja dilubangi, bukan, tapi melainkan patah ketika kita temukan. Jadi nggak ada gagang di bagian atas. Sedangkan fungsi gagang di bagian atas ini untuk pegangan ketika mau menuang. Jadi untuk mempermudah ketika kita mau meminum minuman kita atau menuang minuman kita, seperti itu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan prasasti Panggumulan. Ya. Jadi prasasti ini menarik karena apa? Karena prasasti ini memberikan informasi ya yang banyak terkait dengan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa lampau. Dan itu tentu saja kehidupan manusia atau masyarakat yang ada di Sleman. Sebab apa? Sebab prasasti ini ditemukan di Desa Kembang Arum, Kecamatan Klegung, Kabupaten Sleman. Prasasti Panggumulan ini ditulis pada lempengan tembaga ya, dan dengan ukuran sekitar 44 cm kali 13,5 ya. Adapun hal yang menarik dalam prasasti ini adalah seperti terkait dengan kehidupan sosial masyarakat, kemudian ada terkait dengan upacara, kemudian ada juga terkait dengan jenis-jenis pekerjaan, jenis makanan, dan kemudian juga barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat, dan juga terkait dengan perekonomian masyarakat, bahkan juga gender. Ya. Nah, dengan apa yang saya sampaikan itu, jadi kita bisa membayangkan atau kita bisa berusaha untuk merekonstruksi ya bagaimana kehidupan manusia pada masa lampau atau pada tepatnya ya di manusia atau masyarakat Jawa pada abad 10 gitu. Baiklah, saya akan sampaikan satu persatu ya yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah tentang kehidupan sosial ya. Di dalam prasasti itu disebutkan adanya kerja bakti ya. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang itu juga ada kerja bakti. Jadi itu sebenarnya sudah pernah berlangsung atau diselenggarakan atau dilakukan oleh nenek moyang kita ya pada abad 10 ya. Jadi saya katakan abad 10 karena apa? Karena prasasti Panggumulan ini ditulis ya atau ditetapkan ya pada tahun atau sekitar abad 10 Masehi ya. Kemudian di dalam prasasti itu juga disebutkan adanya pelaksanaan upacara penetapan sima ya. Jadi di dalam prasasti itu kita melihat bahwa ternyata nenek moyang kita itu sudah sangat teratur kehidupannya ya. Di dalam upacara penetapan sima itu maka disebutkan bahwa ini ada
para pejabat yang duduk di sebelah utara. Kemudian ada pejabat yang lebih rendah lagi, dia sebelah barat, dan kemudian ada lagi yang di sebelah selatan. Ya. Satu hal yang juga perlu saya sampaikan, tadi saya menyampaikan ada terkait dengan sima. Ya. Jadi sima itu apa toh? Ya. Jadi sima itu adalah suatu suatu penetapan, ya, penetapan yang diberikan oleh pihak kerajaan atau juga bisa pihak pemerintahan pada Jawa kuno, ya, untuk memberikan keringan pajak pada masyarakat sekitar, ya, atau ada juga yang menyatakan sebagai tidak bayar pajak gitu, tetapi mereka kemudian sebagai kompensasinya mereka harus mengabdikan diri mereka pada bangunan suci yang ada di sima itu, ya, itu. Nah, kemudian di dalam suatu upacara penetapan sima itu tadi, ya, juga ada pada bagian akhir itu disebutkan ada sumpah-sumpah atau kutukan-kutukan, ya. Jadi misalnya bahwa apabila ada orang yang melanggar, atau dengan kata lain bahwa itu kan sudah ditetapkan menjadi sebuah sima, ya. Kemudian ada orang yang berusaha untuk mengambil prasastinya sehingga kemudian kedudukan sima itu menjadi sudah menjadi tidak dapat terkontrol lagi, ya. Maka kemudian dikatakan bahwa orang itu maka nanti ketika dia berjalan di hutan maka dia akan bisa dimakan harimau, ya, atau ketika dia akan melewati sungai maka dia akan bisa digigit buaya, seperti itu, ya, itu. Dan kemudian juga dalam prasasti Panggumulan, jadi selain tadi ada kerja bakti, kemudian ada menunjukkan urutan-urutan pelaksanaan upacara penetapan sima, itu juga ada status sosial yang bisa kita lihat dari sana, ya. Lalu bisa dilihatnya dari mana? Dari bahwa urutan-urutannya biasanya yang disebut di bagian atas itu adalah orang dengan status sosial yang paling tinggi, dan kemudian hingga paling akhir itu menunjukkan bahwa dia memiliki status sosial yang rendah, seperti itu. Selain itu di dalam sebuah sima itu ada hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang yang diberikan sima, ya. Itu maka diberikan hadiah berupa ada berupa kain, kemudian ada berupa cincin emas gitu. Atau juga kalau orang itu status sosialnya semakin rendah, maka sudah bukan cincin emas lagi yang diberikan, tetapi diberikan perak begitu. Kemudian ada jenis pekerjaan, ya. Nah, itu diketahui dari Di dalam prasasti disebutkan bahwa ada orang-orang dengan jenis pekerjaan tertentu yang tergabung dari yang disebut dengan Mangilala Drabya Haji, yang tidak boleh masuk ke dalam wilayah itu kalau nanti sudah menjadi sima, ya. Nah, pekerjaannya apa saja? Nah, dari situ kita melihat bahwa ada dalang, kemudian ada tukang ukir, ya. Ada penjaga pertapaan, kemudian ada pedagang, juru masak, ya, penabuh gamelan, ya. Nah, itu ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya kita tahu bahwa ada pekerjaan A, B, C, D dan seterusnya gitu. Nah, selain itu juga kita jadi tahu dalam prasasti Panggumulan juga, ya. Jadi memang banyak sekali informasi yang kita dapat jenis-jenis makanan, ya. Jadi ada jenis makanan seperti nasi matiman, kemudian nasi dinyun, kemudian ikan yang diasinkan, ya, seperti ikan kakap, kadiwas, rumahan, layar-layar, udang, hala-hala, ya, telur, ya, itu juga ada disebutkan sebagai jenis makanan pada masa Jawa kuno abad 10, ya, itu. Dan juga ada disebutkan bahwa ada lembu juga yang kemudian digunakan untuk sebagai sayur, ya. Dan kemudian ada juga kambing yang digunakan sebagai makanan atau hidangan pada masa Jawa kuno itu. Nah, selain itu ada juga kita mengetahui bahwa ada barang-barang atau benda-benda yang diproduksi oleh masyarakat pada masa lampau, ya. Jadi selain ada kain, ya, kemudian ada alat-alat
untuk bercocok tanam ya, atau alat-alat untuk bekerja di kebun ya. Seperti apa contohnya adalah seperti ada kapak, kemudian kapak perimbas, tombak pendek, linggis, parang, sekop, tombak, pisau, alat pemotong kuku ya, kemudian jarum, baki ya, besi dan lampu ya. Jadi dan alat-alat itu adalah alat-alat yang dibuat dengan teknologi pemanasan yang tinggi, yang sangat tinggi bahkan ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa teknologi masyarakat kita, jadi selain dari segi sosial yang sudah teratur, mereka juga sudah memiliki teknologi yang tinggi gitu. Dan yang terakhir adalah dari segi perekonomian ya. Jadi selain sudah ada perdagangan, juga ada mata uang ya. Dan itu juga disebutkan pada prasasti Panggumulan. Jadi ada mata uang besi yang digunakan sebagai persembahan atau sesajen ya pada upacara penetapan sima masyarakat di Panggumulan itu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan prasasti Panggumulan. Jadi bagaimana prasasti Panggumulan itu menyimpan banyak sekali informasi ya terkait dengan kehidupan nenek moyang bangsa kita gitu ya. Jadi kita bukannya nenek moyang yang tidak tahu apa-apa, tetapi memiliki suatu kemampuan ya yang luar biasa dari segi soft skill mungkin, dan juga dari segi hard skillnya.